Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang long term financing decision. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifai. Langsung saja, sebab yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama, sumber pendanaan perusahaan. Yang kedua, pendanaan dari pasar modal. Yang ketiga, tujuan pembelian efek. Yang keempat, jenis-jenis surat berharga. Yang kelima, penilaian dan hasil pembelian saham. Yang keenam, penilaian saham dengan pertumbuhan. Yang ketujuh, penilaian dan hasil pengembalian saham preferred. Dan yang kedelapan, penilaian dan hasil pengembalian obligasi. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu sumber pendanaan perusahaan. Sumber pendanaan perusahaan yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu arus internal kas jangka panjang yang meliputi penyusutan dan laba ditahan. Kemudian dana eksternal jangka panjang yang meliputi utang perusahaan atau debt finance, dan equity financing atau penjualan ekuitas atau saham perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu dana eksternal jangka pendek yang meliputi yaitu pendanaan swasta. Pendanaan swasta yaitu dana yang diperoleh langsung dari seseorang atau beberapa orang atau lembaga keuangan. Kemudian pendanaan publik yaitu menggunakan bank emisi untuk menjual sekuritas kepada penanam modal, baik perorangan atau lembaga keuangan. Kemudian pendanaan dari pasar modal. Pasar modal sama dengan bursa efek, tempat jual beli surat-surat berharga atau sekuritas yang bersifat jangka panjang. Dari pasar modal dapat diperoleh yaitu satu, dana pinjaman dengan cara menjual obligasi atau sekuritas kredit. Yang kedua, dana equity yaitu dengan cara menjual saham. Selanjutnya yaitu tujuan pembelian efek. Tujuan pembelian efek bagi pemilik dana bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari memilih efek tersebut, baik mendapatkan dividen bagi yang memiliki saham, mendapatkan bunga bagi yang memiliki obligasi, maupun keuntungan yang disebut capital gain apabila efek tersebut dijual. Kemudian penjagaan likuiditas. Yang ketiga, untuk memperoleh pendapatan dari surat berharga. Surat berharga ini dipertahankan dalam jangka panjang, maka di dalam neraca dikelompokkan dalam kelompok investasi jangka panjang yang sering disebut investment. Subbab selanjutnya yaitu jenis-jenis surat berharga. Jenis-jenis surat berharga dibagi menjadi tiga, yaitu saham biasa, saham preferred, obligasi. Saham biasa yaitu tanda bukti peserta dalam suatu perseroan terbatas pada perusahaan yang menerbitkan saham. Kemudian saham preferred yaitu saham disertai preferensi tertentu di atas saham biasa dalam pembagian dividen. Apabila perusahaan dibubarkan, pemilik saham preferred tetap menerima dividen. Kemudian obligasi yaitu surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh emiten. Kemudian selanjutnya yaitu penilaian dan hasil pembelian saham. Dalam menentukan penilaian dan hasil pembelian saham dapat ditentukan yaitu dengan dua cara, yaitu recurrent rate of return atau tingkat keuntungan saham yang diharapkan. Recurrent rate of return atau tingkat keuntungan saham yang diharapkan, cara menghitungnya yaitu dengan rumus berikut. KS sama dengan D1 atau dividen tahun pertama tambah harga pasar 1 dikurangi harga beli dibagi harga beli, dengan keterangan sebagai berikut. Kemudian contoh dari recurrent rate of return itu sebagai berikut. Seseorang membeli saham perusahaan dengan harga 50.000. Diharapkan pembagian dividen sebesar 200 pada akhir tahun.
Harga saham setelah pembayaran dividen diharapkan sebesar 55.000. Tingkat keuntungan diharapkan yaitu sebagai berikut. Cara menghitungnya yaitu dividen tahun pertama yaitu 200. Kemudian ditambah di dalam kurung yaitu dikurangi dahulu harga pasar dikurangi harga beli. Harga pasar tadi yaitu 55.000, kemudian harga beli dikurangi 50.000. Dibagi harga beli mendapatkan 10,4%. Jika dibulatkan yaitu 10%. Apabila pemegang saham ingin menanam saham untuk jangka waktu selama 2 tahun, maka rumus yang digunakan sebagai berikut, yaitu PO price order atau harga pembelian sama dengan dividen tahun pertama ditambah dividen tahun kedua, kemudian ditambah harga saham akhir, dibagi yaitu buka kurung 1 itu rumus, kemudian KS itu keuntungan yang diharapkan dipangkat 1 sesuai dengan tahun, kemudian mendapatkan hasil. KS tersebut berasal dari perhitungan yang awal, kemudian dihitung PO tadi 50.000, kemudian per tahun dividen yaitu tahun pertama dibagi 200, tahun kedua 400, dan tahun yang diharapkan yaitu 60.000. Kemudian dibagi 1 ditambah KS. KS tadi mendapatkan hasil 10. Sebenarnya 10,4 karena dibulatkan menjadi 10. Kemudian mendapatkan dijumlah semuanya. Kemudian mendapatkan hasil 50.000 sama dengan 181,82 ditambah 330,58 ditambah 49,586,80. Hasil tersebut digunakan untuk memperoleh PV. PV ini nanti digunakan untuk menghitung IRR. IRR yaitu Internal Return of Rate. Untuk mencari tingkat bunga IRR yang menyamakan antara jumlah PV dengan outlay dilakukan sebagai berikut, yaitu seperti berikut. Untuk lebih jelasnya berada di buku Manajemen Keuangan karya Mustafa, yaitu ada di halaman 151 sampai 165. Kemudian subbab selanjutnya, penilaian saham dengan pertumbuhan. 3 variasi model pertumbuhan, yaitu yang pertama, penilaian saham apabila dividen tidak bertumbuh atau disebut zero growth. Kemudian yang kedua, penilaian saham dengan pertumbuhan konstan atau normal. Yang ketiga yaitu penilaian saham dengan pertumbuhan tidak konstan. Kita bahas satu persatu. Penilaian saham apabila dividen tidak bertumbuh atau zero growth, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. Harga nilai atau PO sama dengan dividen D1 dibagi tarif diskonto atau KS. Tarif diskonto ini bisa jadi atau sama dengan tingkat kapitalisasi. Untuk mencari nilai KS dapat dicari sebagai berikut. KS sama dengan D1 dibagi PO atau keuntungan yang diharapkan sama dengan dividen dibagi harga beli. Kemudian yang kedua, penilaian saham dengan pertumbuhan konstan atau normal dengan rumus sebagai berikut. Jika G konstan maka dapat digunakan persamaan sebagai berikut. Sederhananya, jika G konstan, yaitu G itu tingkat pertumbuhan yang diharapkan,
itu konstan, maka dapat digunakan persamaan sebagai berikut, yaitu PO sama dengan D1 dibagi KS dikurangi G, atau KS sama dengan D1 dibagi PO plus G. Untuk contohnya bisa dilihat seperti gambar berikut. Itu untuk rumus yang pertama, yang PO sama dengan DO buka kurung 1 plus G tutup kurung pangkat 1 dibagi 1 plus K pangkat 1 dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu penilaian saham dengan pertumbuhan yang tidak konstan dengan rumus sebagai berikut dan dengan keterangan GS adalah tingkat pertumbuhan supernormal, G tingkat pertumbuhan normal, dan N menunjukkan yaitu periode pertumbuhan supernormal. Kemudian subbab selanjutnya penilaian dan hasil pengembalian saham Preven dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. VPS sama dengan DPS dibagi KPS. DPS itu dividen saham Preven, VPS nilai saham Preven saat ini, dan KPS tingkat bunga diskon rate. Untuk contohnya dapat dilihat dalam gambar seperti berikut. Saham Preven kumulatif PT ABC memberikan dividen tetap setiap periode sebesar 575 per lembar saham. Diskon rate yang disyaratkan sebesar 9%. Nilai saham Preven yaitu DPS tadi yaitu 575, kemudian KPS tingkat bunga yaitu 9% jika dibulatkan menjadi 0,09, maka mendapatkan hasil VPS sama dengan 6.388,88. Kemudian penilaian dan hasil pengembalian obligasi. Macam obligasi yaitu dibagi menjadi dua, perpetual bonds atau obligasi tidak mempunyai tanggal jatuh tempo atau bunga dibayar tanpa batas. Yang kedua, obligasi mempunyai tanggal jatuh tempo atau bunga dibayar setiap tahun. Untuk menentukan pendapatan obligasi dapat digunakan menggunakan 4 cara perhitungan, yaitu yang pertama dengan shortcut formula, yang kedua menggunakan tabel PV, yang ketiga obligasi perpetual, dan yang keempat short the bond. Kita bahas satu persatu. Yang pertama diawali dengan shortcut formula dengan rumus seperti berikut, yaitu yield to maturity sama dengan C plus F min P dibagi N. Ini dihitung dahulu, kemudian P plus F dibagi 2 dihitung dahulu, kemudian hasilnya dikali 100%. Keterangan F adalah harga nominal obligasi, P adalah harga pasar obligasi, dan N adalah umur obligasi. Contohnya sebagai berikut. Dapat dilihat untuk lebih jelasnya seperti tadi berada di buku manajemen keuangan karya Mustafa. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan tabel PV. Menggunakan tabel PV ini yang pertama-tama yaitu kita harus mengurangi dahulu, menyelesaikan selisih tingkat bunga dikurangi mendapat 1%, kemudian selisih PV mendapatkan 745,12 dan selisih PV yield dengan PV outlay mendapat 411,24. Maka penyelesaiannya 411 selisih PV yield dengan PV outlay dibagi 745,12 selisih PV dikali selisih tingkat bunga 1% mendapatkan 0,55%. Rate of return ini didapatkan dari selisih bunga yang pertama yaitu 8%, kemudian ditambah dari penyelesaian tabel PV mendapatkan 8,55%. Kemudian obligasi perpetual.
Obligasi perpetual yaitu untuk menghitungnya menggunakan rumus berikut. VB sama dengan C dibagi KB. M sama dengan 0. Keterangan: M adalah nilai jatuh tempo obligasi. C adalah bunga tahunan konstan yang dibuat dalam bentuk rupiah atau Rp. VB adalah nilai pasar obligasi. KB suku bunga sesuai. Untuk contohnya yaitu sebagai berikut. Suatu obligasi yang tidak mempunyai hari jatuh atau perpetual bond, nilai nominal adalah 20.000 dengan bunga 1.000 setiap tahunnya. Berapa nilai obligasi tersebut berdasarkan kondisi pasar saat ini dengan tingkat bunga 4%, yaitu bunga atau C ini disebut dengan coupon 1.000 kemudian dibagi tingkat bunga 4% dibulatkan menjadi 0,04% sama mendapat yaitu 25.000. Kemudian short the bond, untuk menghitungnya yaitu menggunakan rumus berikut. VB sama dengan C1 per 1 plus KB ditambah C2 per 1 plus KB pangkat 2 ditambah C3 per 1 plus KB pangkat 3. Kemudian contoh soalnya yaitu obligasi berjangka 3 tahun, bunga 100, nilai jatuh tempo 1.000. Berapa nilai obligasi pada saat emisi obligasi baru apabila suku bunga 8%? Itu cara menghitungnya. VB sama dengan yaitu obligasi tadi berjangka 3 tahun dengan jangka bunganya yaitu 100, maka per tahun yaitu ditulis 100 yaitu taruh di C1 100, C2 100. Karena C3 ini di bulan terakhir maka ditambah 1000, kemudian diper 1,08. 08 ini berasal dari 8%, berasal dari suku bunga tadi. Selanjutnya kemudian 1,08 dikali 2, 1,08 dikali 3. Kemudian selanjutnya yaitu mendapatkan VB sama dengan 100 buka kurung 0,9259. Ini berasal dari 100 per 1,8. Seterusnya dan mendapatkan 1,051,51. Untuk lebih jelasnya yaitu pada tabel berikut, yaitu tahun pertama penerimaan, disfect dan nilai sekarang. Tahun pertama 1 penerimaan 100, ini mendapatkan disfect itu berasal dari 100 dibagi 1,08. Kemudian untuk mendapatkan nilai sekarang itu berasal dari 100 dikali 0,9259, maka mendapat 92,59. Seterusnya sampai tahun ketiga kemudian mendapat nilai obligasi sebesar 1, atau 1.051,51. Mungkin itu saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.